Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Di sini di video kali ini saya akan membahas kalau kolam koi saya yang berada di dalam rumah kemarin itu saya keluarkan. Jadi posisinya bukan di dalam rumah tapi di luar rumah, tepatnya di belakang rumah. Nah, di sini baru kemarin saya pindah dan sekarang ini sudah saya isi air, kemudian ikan juga sudah saya pindahkan seperti ini teman-teman. Nah, di sini nanti saya akan mencoba memberikan informasi pada teman-teman kalau apa keuntungan dan apa kerugian kita mempunyai kolam terpal ya teman-teman, kolam terpal yang ada di luar rumah ataupun di dalam rumah. Nah, di sini kalau menurut saya kolam terpal itu kalau di luar rumah itu segi untungnya itu adalah satu, ikan terkena sinar matahari. Jadi ikan ibaratnya kalau manusia itu terkena sinar matahari itu bikin sehat, bikin seger ya teman-teman, seperti itu kan. Beda kalau kolam di dalam rumah kan tidak ada sinar matahari, udaranya juga selalu sejuk, tidak pernah terkena matahari airnya, jadi kan air juga kurang bagus ya teman-teman. Ini juga saran dari teman-temanku yang lain bilang seperti itu, untuk mindah kolamnya agar ikan juga lebih sehat, agar terkena matahari, seperti itu. Dan yang kedua, ini keuntungannya adalah air itu ibaratnya mudah atau cepat jadi kesatuan. Maksudnya seperti ini, ada orang yang bilang itu silakan difilter dulu airnya kalau airnya sudah jadi. Nah, seperti itu. Jadi kalau dibilang air sudah jadi itu seperti air dengan komposisi oksigen yang baik, dengan komposisi pH ataupun dengan komposisi yang lain yang baik. Jadi air itu sudah baik, sudah siap untuk ikan karena dibantu oleh sinar matahari langsung. Jadi air mudah atau lebih cepat menjadi baik kualitasnya daripada di dalam rumah yang bahkan tidak pernah terkena sinar matahari langsung. Nah, tetapi untuk kerugian ataupun kelemahan mungkin satu, kalau saya di sini kan atasnya kan masih masih los ataupun tidak ada genteng ataupun tidak ada paranet dan lain-lain. Jadi air kalau hujan itu pasti langsung masuk ke dalam kolam. Dan ini kolam saya ini tidak saya kasih pembuangan, jadi ini langsung kotak saja seperti itu di dalam buangannya. Jadi takutnya itu kalau bludak ataupun air itu penuhan bisa berakibat terpal tidak kuat sehingga nanti terpal sobek, bocor seperti itu. Dan yang kedua, ikan jadi kaget karena kalau air yang sudah jadi ditambah dengan air yang baru yang banyak yang dingin dari air hujan, itu bisa berakibat ikan tuh kaget dan bisa berakibat ikan mabok. Nah, di video ini nanti saya akan memperlihatkan kolam baru saya. Ya bukan kolam baru sih, cuman pindah saja. Tetapi ini saya mencoba menggunakan filter, 2 kali filter, tetapi dengan cara sederhana, dengan cara insting saya sendiri. Jadi saya mempunyai rencana ataupun cara sendiri untuk membuat filter yang lebih efisien dan tidak mudah cepat ganti busanya.
Nah, nanti teman-teman bisa melihatnya, akan saya jelaskan insya Allah sedetail-detailnya supaya teman-teman bisa mudah mengerti. Ini teman-teman, di sini di belakang rumah yang sempit ini saya pindah ke kolam saya yang ada di dalam rumah, keluar rumah ini teman-teman. Nah, seperti ini penampakannya, masih sama dengan terpal dengan kolam yang lama. Dan ini dua kolam kecil itu yang belum ada isinya, dan rencana mau saya kasih ikan cupang ataupun ikan moli untuk belajar breeding ya teman-teman. Nah, di sini yang akan saya terangkan itu adalah satu, saya mencoba membuat inovasi sendiri bagaimana filter kita itu tidak mudah kotor, tidak mudah cepat ganti. Ya memang walaupun filter sebaik apapun air itu pasti kotor ya teman-teman, tetapi kan kita bisa meminimalisir ataupun memperlama jangka penggantian ataupun jangka pembersihannya. Nah, di sini saya mempunyai cara seperti ini. Ini air langsung dipompa dengan mesin ya teman-teman, kemudian masuk ke dalam filter pertama. Nah, filter pertama ini saya fungsikan untuk menyaring kotoran-kotoran yang berukuran besar, seperti kotoran ikan itu, seperti teman-teman. Nah, seperti ini baru 1 hari sudah seperti ini airnya. Nah, ini adalah fungsinya untuk menyaring pertama ya teman-teman, menyaring kotoran pertama. Dan di sini, di dalam sini cuman saya kasih seperti ini. Ini adalah jaring pertanian, jadi mudah mencarinya dan murah belinya. Harganya cuman 1 meter itu 4.500. Teman-teman bisa beli 3 meter ataupun 2 meter sudah cukup. Ini saya kasih 2 lapisan, yang paling bawah itu adalah jaring pertanian, kemudian yang kedua busa, dan yang ketiga jaring lagi, dan yang keempat terakhir ini adalah busa. Nah, di sini teman-teman, saya cuman akan mengganti busanya saja yang paling atas. Yang sering saya ganti pasti busa yang paling atas, karena dia paling pertama bersentuhan dengan kotoran teman-teman. Ini yang sering saya ganti nanti. Dan kemudian setelah ini masuk dalam filter pertama, kemudian langsung dibuang ke dalam filter kedua. Nah, filter kedua di sini saya masukkan di paling dalam. Jadi ini masuk, langsung saya keluarkan di paling dalam di sini. Dan di paling dalam sini saya kasih seperti kawat ataupun ayakan pasir seperti teman-teman. Tingginya seperti segini ya, dibuat seperti ini, melingkar. Fungsinya untuk menopang benda yang di atasnya agar tidak terlalu mepet ataupun tidak terlalu menekan yang di bawah, sehingga putaran air dari atas ke dalam langsung lancar ya. Kemudian dikasih itu kan teman-teman besi jaring, jaring saringan pasir itu. Kemudian di atasnya itu saya kasih jaring pertanian. Kemudian yang kedua, atasnya saya kasih busa. Kemudian saya kasih lagi jaring pertanian, saya kasih lagi busa. Kemudian jangan lupa dikasih biobal ataupun rumah bakteri, berfungsi untuk menyimpan ataupun sebagai rumah bakteri, baik untuk penguraian dari amoniak dan lain-lain. Nah, di sini kemudian setelah biobal kita tutup dengan jaring pertanian lagi. Nah, setelah itu kita kasih bebatuan agar tidak terlalu ke atas dan tidak terlalu menekan ke bawah. Jadi ini fungsinya seperti itu teman-teman, menyaring
kotoran dari bawah ke atas, jadi meresap mainnya, meresap. Kemudian yang paling atas ini adalah air jernih, langsung dibuang ke dalam pembuangan. Dan ini saya menggunakan dua metode teman-teman. Untuk yang pertama ini adalah untuk oksigen seperti itu. Ini karena terlalu pelan ya teman-teman. Yang kedua yang paling cepat mengalir itu adalah saya buat seperti arus. Nah, arus ini berfungsi untuk olahraga ikan. Jadi ikan kan sering melawan arus seperti itu. Nah, bisa buat olahraga ikan. Ikan semakin banyak gerak, semakin sehat insya Allah ya teman-teman. Dan itu adalah ikannya. Nah, ini kolam air baru, jadi ikan belum terlalu reaktif terhadap air baru. Dan satu lagi yang ingin saya sampaikan pada teman-teman, kalau saya menggunakan mesin itu dengan kekuatan semburan 3 meter, kemudian dengan watt ataupun dengan kekuatan listrik 22 watt. Nah, di sini yang perlu saya kasih tahu pada teman-teman semuanya bahwa air di sini kencang sekali. Dia mengalir kencang sekali. Dan teman-teman kalau ingin membuat pembuangan sama dengan pemasukan ataupun cuman dikasih satu saja pipa, pasti teman-teman di sini akan tidak kuat menampung air. Karena di sini masih melakukan penyaringan. Sedangkan penyaringan itu membutuhkan waktu, air untuk berdiam dulu, kemudian baru kebuang. Dan untuk solusi agar tidak air naik itu adalah kita harus membuat pembuangan 2 kali lebih dari pemasukan. Jadi kalau pemasukan 1 dengan ukuran seperti ini, teman-teman minimal membuat 2 lubang dengan ukuran yang sama. Nah, ini masuk lagi ke dalam bawah, kemudian mulai ke atas dan keluar. Kalau teman-teman membeli mesin yang lebih besar dayanya, pasti dua pipa ini tidak akan cukup untuk mengeluarkan air yang berada di dalam sini. Pasti air akan tumpah. Nah, teman-teman bisa menggunakan cara ini, nambah 1 lagi 3. Jadi ini kalau ibaratnya terlalu gede arusnya, bisa dibuka jadi 3:2 dan 2:1. Seperti itu teman-teman. Insya Allah ini akan sirkulasi akan lancar, karena melakukan perbandingan air, kalau keluar itu lebih banyak daripada pemasukan. Jadi air akan aman di dalam ember dan juga di dalam jerigen. Seperti itu teman-teman. Sedikit review dari saya. Ini review abal-abalan ya menurut saya ya, karena ini adalah inovasi saya sendiri, ingin mencoba apakah ini efektif atau tidak. Karena saya ingin filter itu tidak sering-sering ganti, tetapi dengan kualitas yang baik, maka saya buat seperti itu. Nanti teman-teman kalau ingin mengganti, cuma mengganti yang paling atas saja, karena yang bawah itu ibaratnya kan air sudah disaring di penyaringan pertama, jadi air keluar itu dengan keadaan yang cukup baik, cukup jernih. Kemudian dilakukan penyaringan lagi ke atas lagi, ke bawah lagi, kemudian meresap ke atas dan keluarlah air yang jernih dan air yang baik. Jadi ya untuk ember itu ibaratnya dimasuki air yang sudah lumayan baik. Jadi kita hanya cukup mengganti filter yang paling atas itu busanya, seperti itu saja. Nggak usah bongkar-bongkar filter yang ada di dalam ember. Dan insya Allah nanti akan bertahan lama, insya Allah tidak akan sering-sering ganti ataupun sering-sering membersihkan filter tersebut. Nah, insya Allah juga ikannya akan sehat walafiat, tidak ada kendala apapun ya teman-teman. Nah,
cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat juga teman-teman semuanya. Apabila mempunyai cara ataupun inovasi yang lain ataupun kritik dan saran pada saya, mohon tulis di dalam kolom komentarnya, sehingga kita bisa belajar bersama-sama, mengambil ilmu yang sebanyak-banyaknya dari teman-teman semuanya, dan juga semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk melihat video-video selanjutnya dari saya yang akan saya sampaikan dengan topik seputar ikan koi. Nah, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.